Direkam. Hidupkan rekamannya dulu. Oke, ini persiapan mengaktifkan live streaming. Terima kasih teman-teman yang di balik YouTube atau di layar YouTube sudah menunggu kami. Alhamdulillah sudah ratusan peserta di sana. Semoga sinyal hari ini lebih lancar dari kemarin. Mohon maaf, resolusi untuk hari ini saya naikkan karena kemarin ada yang ngeluh agak buram. Nah, resikonya nanti agak berat di YouTube ya, agak berat di YouTube. Karena resolusinya saya naikkan sedikit. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang masih mahasiswa, Bapak Ibu guru, dan di ruang web meeting ini ada dosen juga. Kemarin yang saya undang di kelas K itu terdiri dari mahasiswa, dosen, dan beberapa guru. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruang virtual ini untuk saling berbagi. Jadi bukan hanya saya yang nanti bisa memberikan materi, intinya Bapak Ibu kami persilahkan untuk sharing. Mungkin yang saya sampaikan belum lengkap, Bapak Ibu boleh menambahi, teman-teman silahkan. Saya yakin mahasiswa akan lebih banyak update-nya karena biasanya jiwa muda memiliki semangat yang luar biasa. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan risalah pada kita semua. Yang pasti yang kita lakukan pada siang hari ini semoga tetap konsisten dan memberikan manfaat khususnya pada diri kita masing-masing dan impact-nya bisa ke peserta didik kita. Syukur, saya akan sangat senang sekali kalau materi yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan itu bisa disebarluaskan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan harapan makin banyak orang yang mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan dengan tujuan awal seperti yang saya sampaikan kemarin ketika pembukaan meeting seperti ini. Kami mencari amal jariah sebagai modal yang mungkin bisa menolong kita nanti di yaumul hisab. Ya. Sedikit demi sedikit, hal-hal yang kecil itu semoga bisa menambah timbangan amal kebaikan kita. Maka dari itu, saya mengundang semuanya saja yang di web meeting, yang di YouTube, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen mungkin yang berkenan, para mahasiswa, silahkan. Kita berkolaborasi, saya beri kesempatan, Anda mau bergabung bersama kami di onedumain.com sebagai peserta, boleh sebagai anggota, monggo, sebagai pemateri, kami akan sangat welcome. Seperti yang kita rencanakan untuk minggu depan, kita akan membawakan materi tentang publikasi ilmiah. Sedikit akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Layar saya sudah mohon konfirmasinya sudah ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman bisa memasukkan dengan kata kunci daftar onedumain.com. Ya. Nanti di situ sudah kami sediakan halaman utama kami
untuk pendaftaran. Tiap kegiatan akan saya upload di sini. Nah, untuk bulan ini sudah sampai full akhir bulan, cuma belum saya di sini untuk akhir bulan, tapi yang terdekat untuk minggu depan ini, webinar, artikel, dan jurnal ilmiah. Kalau teman-teman buka di sini, ini pematerinya Bu Widya sama Pak Stiono. Nah, Bu Widya ini telah mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi tingkat nasional, bahkan pernah ke luar negeri karena hasil dari praktisnya. Demikian juga Pak Stiono, ini adalah juara satu guru berprestasi ya, tingkat Jawa Tengah. Beliau juga mengelola jurnal secara mandiri. Mohon maaf, mengelola jurnal secara MGMP atau apa, saya kurang paham lebih jelasnya. Intinya, apabila Bapak Ibu mempunyai atau berkeinginan untuk membuat publikasi ilmiah, nanti akan kita sampaikan di sini bagaimana teknis dari penyusunan mulai dari awal sampai ke penerbitan. Nah, karena Pak Setiono ini punya ruang jurnal sendiri, Bapak Ibu menitipkan ke jurnalnya Pak Setiono tentu dengan persyaratan ya, kriteria, template dan sebagainya, penulisannya dan sebagainya nanti bisa dipandu oleh Pak Setio. Pak Setio ini ya. Jadi beliau sudah sangat berpengalaman. Nah, ini kalau ingin mendaftar di link absen ya, Bapak Ibu, teman-teman kalau sudah absen pasti akan mendapatkan saran untuk bergabung dengan kegiatan kami di minggu berikutnya. Nah, itu kegiatan minggu berikutnya di sini. Nanti minggu berikutnya lagi akan kami share di grup maupun di web yang biasa kami gunakan di sini. Kami sangat terbuka untuk teman-teman dan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Oke, pada siang hari ini kami akan sedikit menyampaikan materi. Saya harap nanti banyak berdiskusi ya, teman-teman yang di room untuk mengajukan pertanyaan maupun teman-teman yang hadir di YouTube. Mohon maaf kemarin kurang terfasilitasi untuk komunikasi directnya. Hari ini saya akan pantau juga dari YouTube, maka pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat YouTube insya Allah akan kami jawab melalui peragaan di sini yang sekiranya nanti bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di YouTube. Mohon maaf, karena ruang dalam web meeting ini hanya menampung 100 orang, sedangkan pesertanya sampai ribuan ya, Bapak Ibu kalau lihat daftar hadir itu, yang mengisi sudah 3 ribuan sekian, maka kalau saya share untuk link meetingnya ini, maka cuma akan membuang-buang waktu Bapak Ibu untuk berusaha masuk, padahal di sini hanya nampung 100 orang. Ya. Jadi malah cuma buang-buang waktu, mending saya langsung arahkan ke YouTube untuk kelas besar, link meetingnya untuk kelas kecil saja. Tidak mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran kita. Semua insya Allah akan mendapatkan haknya yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, pada siang hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman kami yang nanti berkaitan dengan OneDrive dan sharing device ya. OneDrive dan sharing device. Bapak Ibu kalau lihat OneDrive saya, ya ini tampilan, maaf Google Drive ya, Google Drive saya. Ini Google Drive yang seri bisnis atau Visit atau GSE atau Google for Education. Ya, orang-orang menyebutnya dengan berbagai macam istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, ini OneDrive for Education. Kemudian ada lagi yang OneDrive biasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini saya bukakan Google Drive saya yang free. Ya, yang free ini belum ada isinya karena baru saya buat. Ini free. Kalau kita lihat ada storage, ya, cloud storage di sini ya, cloud storage.
atau penyimpan dalam awan, penyimpan virtual, itu akan sangat beda tampilannya. Ini yang for education ini tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyimpan file di for education ini sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang di free, ya, akun free seperti yang kita gunakan kalau membuat email gratis itu hanya hitungan menit kita bisa buat email. Nah ini kapasitas maksimal 15 GB. Walaupun demikian, jarang sekali yang bisa mencapai kapasitas penuh 15 GB tersebut ya. Banyak kok 15 GB itu. Jadi sebenarnya cukup memfasilitasi. Demikian juga ada banyak perbedaan yang lain. Di antaranya start draft. Nah, kalau di sini tidak Bapak Ibu ya, hanya my draft, kemudian share me. Kalau di sini ada share draft. Jadi kita bisa membuat ruang kolaborasi, ya, ruang kolaborasi yang ukurannya tidak terbatas beberapa orang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bekerja sebagai kepala sekolah, kemudian koordinator pembantu, bisa digunakan sebagai ruang di mana banyak orang yang dapat kolaborasi di dalamnya, menyimpan format-format file-file tertentu yang bisa diolah bersama. Ini di share. Ini belum saya gunakan karena akun belajar.id ini belum lama ya kita dapatkan. Nanti akan beberapa kita praktekkan ya, agar nanti Bapak Ibu punya gambaran bagaimana menggunakan Google Drive. Saya yakin sudah banyak dari Bapak yang menggunakan Google Drive. Kemudian share with me itu kalau kita mendapat data itu akan masuk share. Kemudian data-data yang terhapus akan masuk ke trash atau sampah ya. Sampah ini nanti juga akan bisa kita kosongkan. Kalau started ini adalah data-data yang kita tandai atau bintang agar data yang kita anggap urgent atau penting itu mudah untuk mencarinya. Kemudian kalau recent ini data-data yang terakhir kita akses ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi malam saya memposting ya di kelas sebenarnya di kelas ini untuk membuat kenalan menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint atau yang banyak Bapak Ibu yang dengan antusiasnya mencoba mengenal. Ya nggak apa-apa, ya. Boleh dilakukan. Nah, kami mengundang hari ini kita praktekkan lagi Bapak Ibu yang di YouTube maupun di room ini yang belum bergabung dengan kami. Oke. Ini sepertinya yang belum tergabung dengan kami persilahkan untuk bergabung ruang praktek ini atau praktek ini agar nanti kita bisa berkolaborasi ya menggunakan OneDrive-nya dan menggunakan sharing slide-nya itu bisa lebih maksimal karena Bapak Ibu bisa langsung menerima notifikasi dari kami. Nah ini ya, silahkan bergabung, yang belum bergabung, yang menyimak di sana, apalagi yang menggunakan laptop, menggunakan komputer, tentu ini akan bisa dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Ya, kita latihan untuk multitasking ya Bapak Ibu. Oke, silahkan dicatat dulu Bapak Ibu untuk nomor atau kode bergabung dengan kelas praktek saya karena akan saya praktekkan satu persatu bagaimana kolaborasi ya kolaborasi. Kalau kemarin kan di sini kita baru tugaskan per
peserta didik. Nah, ini kita berkolaborasi. Oke, saya kira cukup. Adakah tambahan? Coba saya cek dulu. Yang tadi sekitar 400 sekian. Oke, nambah banyak sekali ya. Sudah 481. Terima kasih. Oke, saya mulai dari OneDrive-nya. Saya mulai dari OneDrive-nya di sini. Ini yang akan saya gunakan OneDrive yang for education, ya, yang for education ya, ini ya. Kenapa for education? Biar nanti kita maksimal untuk kegiatannya ini. Karena ada sedikit perbedaan. Nah, ini kemarin saya sudah membuat folder, ya, membuat folder yang di sini berisi tentang kegiatan praktek kita. Saya buka. Ada beberapa yang biasa kita lakukan atau mungkin belum dilakukan oleh Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya punya ini semua. Ya, kalau kita buka di titik 9 ini kemarin kita sudah mengenal email, kemudian Google Classroom, di sini sudah ada Google Drive. Ada beberapa yang belum bisa memaksimalkan dari Google Drive ini, padahal banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Salah satunya menyimpan data-data kita agar tidak hilang atau tidak mudah rusak. Contohnya, kita memiliki data-data penting yang tersimpan di dalam komputer. Suatu ketika, komputer kita itu mungkin, ya walaupun tidak diharapkan ya, ada permasalahan, sulit dihidupkan, atau OS-nya error, atau bahkan ada yang pernah terjadi hilang. Nah, dengan seperti itu, kalau kita menggunakan OneDrive ini, Google Drive ini, maka data yang kita miliki dalam perangkat itu tidak akan pernah hilang. Apakah juga ada di email free? Ada Bapak Ibu, cuma kapasitasnya 15 GB. Kalau di for education itu tidak terbatas besarnya. Kita bisa membuat folder-folder dan file-file ditata dengan rapi ya. Misalnya saya buat kali ini recent. Saya buat di sini ada on a domain. Kemudian ada kegiatan pelatihan dan webinar saya pisahkan. Nah, untuk pelatihan yang pelatihan apa? Ini di sini saya baru migrasi dua kegiatan ini. Sebelumnya saya simpan di drive saya untuk email yang biasa. Kemudian saya kembali ke drive saya yang di sini, yang untuk praktek. Kita bisa membuat folder. Langkahnya sama persis dengan bagaimana kita membuat folder dalam Windows Explorer atau Mac Explorer ya di komputer. Klik kanan, kemudian new folder atau plus folder. Bisa juga dari sini ya, new atau baru, diklik, kemudian folder. Kita bisa membuat folder di situ. Misalnya, latihan. Tentu bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa, ini adalah materi yang sangat ringan. Ini perlu saya sampaikan karena peserta ini berasal dari berbagai penjuru Indonesia, ada yang dari Aceh sampai Papua ya, banyak sekali. Kan kalau saya melihat data-data dari Bapak Ibu cukup bervariasi jenjang pendidikannya. Ini folder yang saya buat. Kita juga bisa mengunggah folder atau file dari perangkat komputer kita. Caranya gimana Bapak Ibu? Bisa dari new sini atau dari klik kanan kemudian upload. Kalau upload file berarti mengunggah file, kalau upload folder berarti mengunggah folder. Saya praktekkan misalnya upload file, saya klik upload file, kita akan diarahkan ke komputer kita. Ya, komputer kita akan diminta untuk mengupload file. Nah, misalnya ini filenya saya upload ya ini. Saya upload. Klik open. Nah, ini nanti akan terupload. Informasi progresnya. Nah, ini sudah terupload Bapak Ibu. Sudah terupload undangan.
kita juga mengupload folder juga bisa, upload folder. Misalnya ini, upload. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bagian salah satu contoh dari memindahkan isi file atau isi dari komputer kita, folder ke dalam Google Drive. Ya, mudah dipahami ya insya Allah ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dari Google Drive satu ke Google Drive yang lain itu juga bisa kita lakukan. Ya, misalnya Google Drive satu ini alamatnya apa? Ini kan bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kita bisa sharingkan dengan beberapa alamat email, termasuk alamat email yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya, saya bisa share undangan ini ke Google Drive saya yang satunya. Klik kanan, share. Saya ulangi ya, mungkin terlalu cepat. Klik kanan, kemudian pilih share atau bagikan. Share atau bagikan. Nah, tuliskan di sini emailnya tadi. Nah, klik. Dia akan kita beri peran sebagai apa? Hanya sebagai pelihat saja atau melihat saja, viewers bisa melihat, bisa mengunduh, tapi nggak bisa mengedit, atau sebagai editor. Nah, kalau editor berarti bisa diajak berkolaborasi. Saya kirim, send. Oke. Nanti ada notifikasi seperti ini. Yang kita kirimi itu beda organisasi. Artinya apa? Beda domain, Bapak Ibu. Kalau domain ini kan belajar ID yang kita gunakan, yang saya gunakan. Dan yang saya kirimi itu @gmail.com saja. Ini cuma konfirmasi apakah yakin akan diteruskan atau tidak. Ini tetap saya share ya, tetap bagikan. Maka nanti di OneDrive saya, Google Drive saya yang satunya akan mendapatkan data. Lihatnya di mana? Nah, ini, share me. Nah, ini sudah masuk. Data ini, kalau sekiranya kita pengen simpan, ini juga bisa kita pindah ke My Drive. Jadi, di klik kanan, kemudian nanti diedit atau di copy, kemudian ya hasil copy-nya dipindah dan sebagainya. Banyak sekali langkah yang dapat kita lakukan untuk memindah antara satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan perangkat komputer, laptop, HP, itu bukan suatu hal yang baru. Kemudian, kelebihan yang lain, kalau kita lihat di sini, ini yang free, yang gratis, ini ada gambar roda gigi. Kalau kita klik, nah, ini sebenarnya juga ada Get Drive for Desktop. Di sini juga ada klik Get Drive for Desktop. Ini kalau kita unduh, ya, kita unduh ya Bapak Ibu, saya unduh, saya klik unduh ini. Nanti kita bisa mengunduh, ya. Nah ini ya, mengunduh, menginstal, kemudian mengunduh. Nanti kita install dalam perangkat kita Bapak Ibu. Seperti langkah biasa, ini saya menginstal dan sebagainya karena saya sudah menginstal, ini tidak perlu saya praktekkan, tidak ada langkah yang istimewa, tinggal klik-klik saja nanti Bapak Ibu. Ya ini ya, download dan sebagainya, download untuk Windows. Misalnya saya klik aja biar Bapak Ibu juga tahu. Nah ini sudah terunduh, ya terunduh sampai selesai, tunggu prosesnya selesai. Nanti kalau selesai di next 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 gitu aja, nanti akan terinstall di sini Bapak Ibu. Nah, terinstall di sini. Akan terinstall di sini sehingga nanti akan muncul dalam Windows Explorer kita. Jadi di dalam Windows Explorer kita itu akan muncul. Nah, seperti ini, Google Drive ini Bapak Ibu. Google Drive. Ini akun yang lain ya. Ini kebetulan saya punya banyak akun. Drive ini.
Nah, kalau kita klik Google Drive, kita masuk. Kalau kita klik Google My Drive ini, Google Drive, nanti akan masuk ke file penyimpanan kita. Nah, ini My Drive. Kalau kita lihat dan share drive, ini sama dengan yang ada di sini tadi. Nah, My Drive dan share drive. Yang My Drive itu yang hanya untuk kita sendiri, yang share itu yang untuk berkolaborasi dengan orang lain. Tapi ini bukan akun yang ini yang saya gunakan ya, akun yang lain. Coba saya buka. Ini juga for education ya. Nah, ini for education. Nah, isinya ini Classroom, e-modul, Midrecord, OneDrive, UAD, dan UKIN. Nah, ini akan saya tunjukkan di sini. Nah, ini sama. Jika saya buka, sama Classroom, e-modul, Midrecord, OneDrive, UAD, dan UKIN. Ya, di sini. Kemudian, kalau kita buka, di drive saya tadi, contoh yang saya buka, UAD. Nah, ada bahasa Inggris, daftar header, evaluasi, manajemen, multimedia, dan programat. Nanti ketika saya buka di sini, UAD, munculnya sama persis. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menyimpan dalam komputer, kemudian diarahkan ke sini, ke folder-folder ini, akan otomatis tersinkronisasi dengan Google Drive kita. Jadi kita nggak perlu boyongan atau nggak perlu pindahan file gitu ya. Tinggal simpan ke situ, otomatis tersinkronisasi dengan sendirinya. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita menerima, mengupload file dari manapun kita saat itu, kita masukkan ke sini, otomatis juga akan masuk ke komputer kita, komputer utama kita. Nah, komputer utama biasanya kita gunakan di rumah atau di sekolah gitu. Jadi terkumpul di sini. Nah, ini teknologinya sama persis dengan Microsoft yang namanya OneDrive. Nah, kalau ini kan yang di Microsoft namanya OneDrive. Nah, ini ya, ini saya juga gunakan ini, malah filenya lebih banyak di Microsoft. Karena saya sebagai MIA expert tentu banyak memanfaatkan di Microsoft. Dan saya juga banyak yang di Microsoft. Kemudian ini Google Drive. Nah, ini fungsinya sama Bapak Ibu. Saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa keduanya itu juga memiliki manfaat yang besar. Kalau kita bisa memaksimalkan, maka dimanapun kita berada, tidak membawa laptop, tidak membawa perangkat, kita cukup bermodal akun. Akun saya apa ya, email saya apa ya. Nah, email yang biasa apa bisa? Bisa. Ya, email biasa yang kita gunakan tiap hari bisa. Ya. Kemudian kita bawa HP ya, itu untuk memperkuat saja. Kalau misalnya kita tidak menemukan tempat, nah itu kita bisa sharing file. Jadi tidak ada istilah, sorry, maaf, saya nggak bawa laptop, data saya di laptop. Nah itu ketinggalan zaman itu sudah jawaban di tahun sebelum 2000-an, bukan teknologi era revolusi industri 4.0. Ya, kalau di 4.0 seperti itu sudah jawaban yang kuno, bukan jawaban yang bisa diterima. Itu orang yang tidak mau belajar, ya. Maka kita berbagi di sini. Kalau yang saya sampaikan kurang lengkap, nanti teman-teman bisa nambahi. Intinya, kalau kita menggunakan teknologi itu dengan baik, dengan maksimal, cukup dengan HP saja, kita bisa berbagi file kapan saja, di mana saja. Butuh sinyal saja. Demikian juga kalau nanti kebetulan kita di rumah teman atau ada warnet di sekitar kita berada dan wisata, kita pakai HP, dimintai file apapun, siap saat itu juga send, kirim. Saat itu juga sampaikan kepada orang yang membutuhkan file kita. Ya, tentunya ini yang bekerja di struktural, Bapak Ibu di sini kan sebagian besar guru, kepala sekolah, ada yang dosen, ada yang mahasiswa,
kami misalkan minta file itu bukan urusan yang sulit, harus cari komputer dulu saya di rumah dan sebagainya. Itu jawaban lama, ya, jawaban lama. Yang sekarang di teknologi 4.0 ini adalah suatu yang sangat mudah, ya, yang sangat mudah. Bisa disinkronkan sedemikian kompleksnya antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Bahkan kalau saya masuk di perangkat komputernya Pak Gilang, nah Pak Gilang atau Pak Husaini, ya, bisa saya memunculkan semua file-file yang saya miliki, baik yang file yang di HP maupun file yang ada di komputer saya saat ini. Karena apa, Bapak Ibu? Semuanya sudah saya tata rapi di sini. Nah, ini di OneDrive maupun Google Drive. Ini yang paling banyak di OneDrive sebenarnya, yang miliknya Microsoft. Ini administrasi pembelajaran saya. Nah, sudah saya tata di sini, RPP. Semuanya sudah ada. Nah, ini nggak perlu sana kemari untuk bingung mendapatkan file-file ini. Administrasi sekolah, administrasi kurikulum, tentang administrasi mengajar. Sudah ada semua per tahun dan sebagainya. Soal apa gitu ya. Jadi kita bisa memaksimalkan file-file seperti itu. ISO, form ISO, bagian kurikulum. Nah, ini file-file ini bisa saya buka di perangkatnya siapapun, kapanpun selama ada sinyal. Dan juga bisa saya buka dengan HP saya saja. Saya bisa bagikan ke Pak Ibu dalam waktu hitungan detik sampai menit. Detik saja untuk bisa berbagi informasi atau file yang kita miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, tentu akan sangat bila kita menggunakan cloud atau cloud storage, jadi penyimpan dalam awan. Pertanyaannya, apakah ini aman? Tentu itu kita tidak bisa lepas dari peran kredibilitas Google dan Microsoft sebagai pemegang data terbesar. File-file dari komputer kita itu, kalau kita sedang online seperti ini, bisa saja diambil oleh Microsoft maupun Google. Ya, bisa saja. Semua file kita ditarik bisa dengan berbagai macam caranya. Demikian juga cloud ini sangat mudah untuk diambil. Ya, kita daftar WhatsApp, berarti kan kita memberikan data informasi pribadi kita ke WhatsApp. Kita daftar email, memberikan informasi kita ke email. Bahkan kan sandi, nomor rekening kita, dan sebagainya itu kan malah sebaliknya. Membuatnya pun juga perlu email. Disinkronkan ke email, ke nomor telepon, dan sebagainya. Jadi memang data kita itu sebenarnya memang tidak rahasia-rahasia amat ya. Tapi kalau kita posisi sekarang sebagai guru, sebagai mahasiswa itu tentu bukan menjadi incaran utama para hackers ya, karena baratnya terlalu kecil yang didapatkan kalau hanya mengincar orang-orang yang demikian. Ya, lebih baik mereka akan mengejar bank sekalian yang jelas uangnya banyak ya dan sebagainya. Itu kan di internet banyak banget berita-berita bank yang dibobol oleh hacker atau pengusaha-pengusaha kaya ataupun situs-situs internet yang sangat fundamental ya, sangat fundamental. Kalau cuma di kita saya yakin belum menjadi incaran hacker. Cuma nanti kalau ada yang terlibat permasalahan itu polisi boleh mengambil identitas itu. Jadi kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, selama kita masih pegang HP bersinyal, sekali lagi, pegang HP bersinyal. Nah, entah kartunya sudah diganti berapa ribu kali, selama HP kita belum ganti, maka emailnya akan tetap terdaftar. Jadi kalau biasa orang cerdas itu melarikan diri, HP-nya dibuang, kartunya juga dibuang, ganti semuanya total. Emailnya juga ganti. Kalau emailnya masih itu ya kedetek di mana titik dia berada akan sangat mudah ditemukan oleh uh,
cyber crime ya, ditemukan oleh polisi. Itu Bapak Ibu gambaran saya. Itu tentang OneDrive. Ya, jadi manfaatnya besar sekali kalau kita bisa memaksimalkan dari fungsi Google Drive ini. Sekaligus Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan praktekkan ini untuk latihan. Saya buat sebuah Google Slide ya. Ini sama ya, mau Google Doc, mau Google Sheet, mau Google Slide, atau Google Form sekaligus. Kalau kita untuk kolaborasi sama. Saya pakai yang Google Slide saja, karena tampilannya akan sedikit menarik ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti akan saya mengajak kolaborasi teman-teman yang ada di YouTube maupun di Room yang sudah bergabung dengan kelas saya tadi. Ya. Nah, tadi malam sebenarnya saya sudah buat, cuma sudah digunakan praktek oleh Bapak Ibu. Nggak apa-apa, itu bukan tugas ya. Perkenalan peserta. Saya beri perkenalan peserta. Ini ya. Boleh ini, bebas. Ini cuma contoh. Kemudian temanya saya ganti, saya sebenarnya suka ini ya, suka ini. Kemudian saya beri nama perkenalan peserta BSE kelas praktek. Nah, kelas praktik, silakan. Kita pindah di sini, biar lebih di tengah. Kemudian kita bisa juga menambahkan foto, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan foto di sini, ya. Sip. Misalnya saya berikan di sini dulu gini. Kemudian ini saya beri nama. Kemudian saya beri instansi. Ini ya, Bapak Ibu ya. Sedikit lagi. Oke, saya kira sudah cukup di tengah. Kita menambahkan foto. Ini saya copy dulu. Nanti akan saya sediakan banyak ruang untuk Bapak Ibu juga ikut berkolaborasi di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisikan ini dengan nama lengkap, kemudian instansi. Ya. Cuma nanti kelemahannya kalau kolaborasi gini, peserta itu bisa mengacak-acak. Termasuk peserta didik kita bisa mengacak-acak dari template yang sudah kita siapkan. Nah, ini sulit ya Bapak Ibu mengawasinya kalau kita tinggal. Ya. Kita bisa menambahkan foto ya, dengan cara insert, diklik di bebas saja, dimanapun tidak masalah ya, tidak harus di sini juga. Insert, kemudian image, upload from my computer. Ya. Kalau yang HP ya upload from ya, perangkatnya. Ini bisa kok dari HP. Kemudian saya mencari foto saya yang ada di komputer, misalnya ini ya. Kemudian saya crop ya di sini. Saya crop bentuk lingkaran. Ya. Jadi diklik fotonya dulu. Jadi sudah klik fotonya. Kemudian crop, pilih shape. Nah, ini yang lingkaran. Nanti akan kita atur lingkarannya seberapa besarnya. Terus fotonya seberapa banyak yang akan dimunculkan. Misalnya ini kepalanya ini aja ya.
Oke, sudah jadi. Ini bisa kita ganti. Mana tadi? Oh, ini. Saya ganti, saya kecilkan biar lebih proporsional. Nah, saya kecilkan seperti ini. Oke. Ini saya mengajak Bapak Ibu mengisi di bagian bawahnya ini, berkurasi. Ini saya copy lebih banyak ya, biar nanti tersedia juga untuk Bapak Ibu yang siap untuk berkolaborasi mengisi Google Sheet ini di kegiatan. Nah, ini bisa digunakan untuk kegiatan awal tahun pelajaran, contohnya dengan peserta didiknya. Juga bisa digunakan untuk mengerjakan materi tertentu. Jawabannya apa, untuk diskusi, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membagikan ini Bapak Ibu? Kita kan sudah buat. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu mengisi di bawah-bawahnya ini ya. Saya share. Pojok kanan atas ini ada share atau bagikan. Saya klik. Pojok kanan atas. Bagikan. Klik. Yang perlu dirubah di sini Bapak Ibu. Yang bagian bawah ini. Ya. Change link to ini dan Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Ini kita ganti anyone. Klik pada tulisan biru. Ini ada panah kecil. Kita klik. Pastikan yang anyone with the link. Ya. Artinya semua saja yang mempunyai link ini dapat berbagi. Copy. Ya, copy dan. Kalau sudah, kita masuk ke kelas praktek kita yang kemarin. Ini kelas praktek kita yang kemarin masih kita gunakan ya Bapak Ibu, karena semuanya memang roomnya atau rumahnya itu ya di kelas ini, di Google Classroom ini, jadi semuanya di situ. Nah kemarin PKK ini sudah digunakan, dibuat praktek beberapa orang. Ini ada berapa ini yang sudah praktek? 52. Padahal saya buatnya sudah malam ini. Sudah malam, hampir jam 12 atau jam berapa itu masih ada yang mengerjakan ya, nggak apa-apa. Kemudian cara buatnya bagaimana Bapak Ibu agar peserta didik kita bisa ikut berkolaborasi, yaitu create. Kita pakai yang assignment ya. Kita pakai yang assignment mana tadi? Kita pakai yang assignment. Kenapa? Karena nanti kita bisa atur di situ. Pengaturannya nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Kita pilih yang assignment. Kita beri judul. Perkenalan peserta GSE. Kelas praktek. Kemudian instruksinya isikan foto diri dan identitas gitu aja ya. Kemudian saya pilih add link ya, add link. Kemudian saya paste di sini ya, yang dari sini tadi kan kita share, kemudian change kemudian kita ubah anyone, copy ya, masih ingat ya, di sini kita paste di sini, kemudian add link. Jangan lupa ini dirubah Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, kalau di panah ke bawah ada 3. Student can view file, berarti siswa itu hanya akan bisa melihat. Jadi nanti kalau saya pilih yang atas, Bapak Ibu hanya akan bisa melihat, nggak bisa mengedit, nggak bisa melakukan perubahan apapun. Yang kedua, student can edit file. Jadi kita bisa berkolaborasi. Filenya tetap di saya, tidak di Bapak Ibu. Filenya tetap di saya, Bapak Ibu nanti bisa ngedit file yang sama. Jadi yang muncul di setiap peserta itu adalah file yang sama, bukan file yang berbeda. File yang sama. Nanti bisa berkolaborasi. Nanti kita bisa lihat siapa saja yang sudah ngisi dan belum.
Kalau kemarin kan saya pakai yang ini ya, make a copy for each student. Saya kemarin pakai ini, artinya apa Bapak Ibu? Akan membuat kopian di masing-masing siswa. Jadi antara peserta satu dengan yang lain menjadi file yang terpisah. Nah, kali ini saya pakai yang tengah. Kali ini saya pakai yang tengah. Ya. Karena perkenalan tidak perlu saya beri nilai, kelas praktek saja, tidak usah saya kasih batas waktu, bisa untuk sampai akhir tahun misalnya. Topiknya karena saya mengajar matematika jangan sampai salah ya, harus muncul di matematika, jangan dimunculkan di bahasa Indonesia ataupun di umum, biar peserta didik kita tahu kalau itu penugasan dari guru matematika. Itu Bapak Ibu. Sudah ya? Oke, saya kirim. Silahkan Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan saya. Ya, ini di sini sudah muncul ya. Perkenalan peserta didik. Ini kalau saya buka, di sini, 600 ya, yang sudah bergabung dengan kelas saya. 600 dari Bapak Ibu. Kita bisa berkolaborasi di sini. Berkolaborasi di sini, silahkan. Notifikasinya sudah muncul di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, sambil menunggu biar yang belum bergabung bisa bergabung, ini saya tunjukkan kode kelasnya. Yang pengen ikut berkolaborasi, silahkan bergabung dengan kelas praktek ini. Kodenya ini, NAIM 5WD. Kita bisa berkolaborasi di situ. Silahkan dicatat kalau yang mau gabung, biar kebagian untuk kolaborasi. Silahkan, Bapak Ibu. Data sambil nyimak chat yang ada di YouTube. Gambar kurang jelas, padahal ini resolusinya sudah saya tingkatkan ini. Takut saya kalau terlalu tinggi, muter-muter. Nah, ini sudah ada yang ngeluh muter-muter, karena memang resolusinya saya naikkan. Sinyal di sini cukup lancar ya Bapak Ibu, ini 20 Mbps. Di sini saya pakai di sekolah 20 Mbps, jadi cukup kencang. Saya yakin tidak baper ya kalau sinyal di tempat Bapak Ibu yang menggunakan YouTube lancar. Selama di sana lancar, sinyal saya yakin juga sangat lancar ya. Ya, NAIM 5WD. Coba saya lihat, adakah yang sudah mengerjakan? Wah, ini sudah ada ini. Ini Pak Mispan. Mispan, Pak Mispan mahasiswa. Nah, ini belum dibuat lingkaran. Ini juga namanya siapa ini? Belum ada Ibu. Ibu siapa ini? Dari BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Bu Rosdiana. Bu Rosdiana kenal sama Bu Im nggak ya? Bu Im itu di sini ngampul di kelas A. Ya, Bu Im itu dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Mengampul di kelas A. Saya di kelas ini KLM dan K Utama. Nah ini Pak Wayan. Pak Wayan, cara mengubah biar jadi lingkaran, ini saya bisa membantu ya, Bapak Ibu bisa saling membantu loh. Ini saya klik fotonya, ya, saya klik fotonya dulu, kemudian belum muncul ya, masih reconnecting. Masih reconnecting, jadi belum terkonek sempurna. Ini untuk mengubah misalnya foto saya sendiri, internet saya kurang bagus ini, saya refresh dulu. Yang di sini. Oke, sudah ya. Ini punya Pak Wayan
Tadi saya punya saya jangan ditindih. Bu Ima ini nindih punya saya ini. Buat di bawah masih banyak tempat Bapak Ibu. Nah, punya Pak Wayan ini saya crop biar jadi lingkaran. Caranya saya praktekkan ke Bapak Ibu. Saya klik pada foto. Ini di sabotase sama Pak Rojali ini. Saya klik foto Pak Wayan, kemudian saya klik pada crop ini ya, gambar eh, crop crop image. Saya klik. Nah, kemudian saya pilih panah yang ke bawah ini, pilih shape. Ya, pilih shape, pilih yang lingkaran. Sekali lagi, saya aktifkan dulu gambarnya, fotonya. Kemudian saya pilih panah ke bawah, max image ini. Kemudian shape, kemudian saya pilih lingkaran. Nah, foto Pak Wayan jadi lingkaran. Itu akan sedikit lebih rapi. Yuk, jangan saling menindih yang sudah ada. Ya, ini Bu Ros Diana Sartono sudah. Nah, ini besar ini, punya siapa ini? Nah, ini fotonya masih besar, Bu. Identitasnya belum ada. Ini bisa saya bantu biar jadi lingkaran, klik, save, lingkaran. Oke. Kalau lingkarannya besar, dikecilkan saja, biar, biar kelihatan jelas. Cropnya yang dikecilkan ya. Cropnya yang dikecilkan. Misalnya gini. Nah, nanti bisa dikecilkan lagi, diolah-olah lagi. Oke, saya coba lihat-lihat. Ini punya saya. Sudah disabotase banyak orang ini. Nah, risikonya seperti ini Bapak Ibu. Kalau berkolaborasi, kalau muridnya terlalu banyak, ya saling menindih antara kerjaan satu dengan yang lain. Ya tidak masalah, ini pembelajaran saja. Tentu kalau buat penugasan ya tidak seperti ini ya. Ini Pak Randy Rahardian. Lagi nih yang sudah jadi. Ini Pak Andi Saputra, ini double ini. Sama punya siapa ini? Belum. Oke, berikutnya ada M. Reza Fadilah, SPD. Ya, sudah berhasil. Pak Jarwan, ya. Ini foto anaknya ini, Muhammad Saad. Nah, ini dari BP Baut Dignas Solo. Oke. Baik, Pak Sulaiman. Nah, Pak Sulaiman nanti yang akan menjadi pemateri kita di akhir bulan ya. Nanti Pak Sulaiman yang akan jadi pematerinya di akhir bulan. Oke, Pak Sulaiman ini mungkin dari YouTube ya ini nyimaknya. Sulaiman SD Negeri 26 Toli-Toli. Terima kasih Pak Sulaiman. Pak Sofian Ismoyo. Oke. Bu Candida Ayu dari Kabupaten Bogor. Bu Ida dari Denpasar. Ya, Ida. Bu Nia di Manggahang. Mana ya Manggahang ini ya? Ini dari Banyuwangi, Pak Sahlan. Ya. Pak Sahlan ini ikut kegiatan kami sebelumnya di Office 365. Beliau banyak membantu peserta lain yang kesulitan menyelesaikan permasalahan peserta lain. Ya, terima kasih Pak Sahlan ikutlah kegiatan kami. Bu Febri, banyak sekali ya. Oke, sudah banyak yang paham berarti ya kalau ikut mengisi di sini. Dibuat lingkaran Pak Mulyadi Eskom. Ya, monggo Pak Mulyadi. Bu ini Kadek Kuartini, SMP SMA. Wah, mengajar di dua tempat ya ini biasanya ya. Jayapura. Nah, ini Bu Sandi Ernawati ST. SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Nah, ini yang saya bilang. Dari Sabang sampai Merauke, insya Allah semua, insya Allah ya. Dari Jayapura. Dari Palangkaraya. Ini juga Jayapura ini ya. Satu sekolah mungkin ya.
Tabanan, Bali. Oke, banyak yang sudah berhasil, Bapak, Ibu. Mojokerto, dari Jember, ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, saya yakin tidak kesulitan. Palangkaraya, dari Sewon. Sewon Bantul mungkin ya. Sewon Bantul, Jogja. Tetangga, Pak. Saya di barat alun-alun. Pantoro, nah ini tetangga Wonogiri saya. Dari Sragen, SLB Negeri Sragen. Saya pernah main ke tempat Bu Indri Fatmawati dulu untuk eh, sosialisasi kurikulum inklusi SLB Negeri Sragen ya, Bu Indri. Luar biasa, saat itu saya disambut oleh gamelan dan organ yang dimainkan oleh anak-anak yang disabilitas. Nah, terharu saya melihatnya. Oke, ini baru proses, yang ada yang ngetik, dari Lampung, Pandeglang, Wirosari. Oke, banyak yang berhasil, Madiun, Cilacap, Luwu. Dari Kabupaten Luwu Utara, SMP 4. Ini satu sekolah sama Pak Hasdin mungkin ya, Pak Hasdin Sinde. Kemarin yang jadi pemateri saya di Microsoft Form. Oke, masih proses ngisi ya. Sambil menunggu, waktu kita agak santai Bapak Ibu ini. Ini foto saya disabotase ke sini nih. Dari gambar manis, Aminur Hidayat. Ini gambar manis Pak Cimantoro mungkin ya, dekat sekolah saya. Oke, ini ibu siapa ini? Ketideh, fotonya belum dikecilkan. Satu atap, simpor. Bulukerto, SMP Negeri 2 Bulukerto. Dari NTB ada, monggo silahkan Bapak Ibu. Ini kan tugas ya, cuma untuk praktek latihan saja. Oke, dengan gitu saya melihat, nah ini ada yang sudah bisa buat sendiri, ngopi sendiri bisa, menambah sendiri bisa. Saya melihat ada lebih dari 90 orang Bapak Ibu berkolaborasi di sini. Tentunya memang banyak sekali yang ikut mengerjakan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan begitu saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan praktek yang saya maksud pada siang hari ini ya. Nah, ada yang nyimak bertumpuk-tumpuk. Iya, Pak. Nggak masalah, ya. Ini kita masih praktek. Saya yakin kalau dalam satu kelas kan siswa kita nggak sebanyak ini, hanya beberapa orang. Ya, nanti kita akan sedikit lebih bisa mengendalikan, ya. Ini banyak sekali karena di YouTube ini sudah 700 lebih, ya, belum masih di room, jadi banyak sekali yang berpartisipasi, kemudian ini yang terkolaborasi terbaca di saya ini 88 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya 90 lebih ikut coret-coret di sini. Monggo Bapak Ibu. Ya, insya Allah tidak ada yang berbahaya ya, tidak ada memasukkan nomor HP, jadi tidak disalahgunakan di sini. Nah ini SDIT Nurul Iman Purwantoro Wonogiri. Fotonya ditambah kacamata ini, luar biasa Pak. Pak Randy Rahardian. Berdua ini Pak Randy ada kopi temannya ini. Wah ini tumpah nih. Coba beberapa ini. Oke, kembali ke Google Classroom. Bapak Ibu yang masih pengen melanjutkan di situ juga boleh. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi lebih jauh ya. Monggo. Seperti itu untuk kolaborasi menggunakan Google Doc, Google Slide maupun Google Spreadsheet, Google Sheet ya, itu bisa ya, bisa Bapak Ibu.
Jadi kuncinya sama cara mengerjakannya, cuma nanti yang berbeda kan medianya ya. Ya, yang berbeda itu kan cuma medianya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa di pojok kanan atas itu kan ada submit untuk dikirim. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan karena konsep dari ketiganya itu sama, tidak ada yang sangat eh, jauh berbeda. Maka yang terakhir saya sampaikan adalah membuat web meeting ini sendiri. Di antara Bapak Ibu saya yakin sudah pernah membuat web meeting seperti ini, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun biasa itu tidak ada fasilitas raise hand dan tidak ada fasilitas rekam. Nah, rekam ini tidak ada. Tapi kalau menggunakan yang for education, ini bisa rekam. Rekamannya nanti akan masuk ke Google Drive kita dengan sendirinya. Jadi akan masuk ke Google Drive kita tanpa kita harus melakukan penyimpanan ya. Sudah masuk ke sini, saya refresh. Kalau banyak yang saya buka mungkin berat. Saya tutup dulu. Saya tutup juga. Nah ini nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu. My Drive. Ya, My Drive. Kemudian Meet Recording. Kita buka Meet Recording ini. Nah ini rekaman kita kegiatan kemarin ini masuk di sini dan chat dari Bapak Ibu juga masuk. Ini ada rekaman dari chat Bapak Ibu. Jadi juga terekam di kami rekaman. Berikutnya nanti juga akan ada muncul di sini kegiatan kita hari ini yang masuk di room. Itu jadi ada raise hand dan rekam. Itu yang membedakan antara for education dan free. Terus bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu bisa pilih, saya pakai yang ini, bentar, yang akun free saja, atau yang ini juga boleh sebenarnya. Ini saya klik di titik 9, dari manapun tempat kita login, titik 9 langsung ke Meet. Meet, ya, kita klik Google Meet. Nah, Google Meet ini. Kemudian kita klik join or start meet. Nah, ini nggak saya klik ya, nanti tumpang tindih karena kita sedang praktek web meet dengan Bapak Ibu. Ya, dan praktek web meet dengan Bapak Ibu nanti saling tumpang tindih. Kemudian kita tinggal klik ini, nanti akan ada kode yang bisa kita copy dan dibagikan. Nanti akan muncul dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau saya nggak bisa praktekkan karena ini komputernya sedang kita gunakan untuk web meet. Nanti tumpang tindih atau keluar dari web meet yang sedang kita lakukan hari ini. Ya, wajar saya seperti itu. Dan kita juga bisa presentasi seperti ini, memunculkan ini di pojok kanan bawah ada you are present, ya, you are presenting, nah, atau presentasi. Nah ini kalau kita stop gini, maka akan berhenti, ya, tampilan kita berhenti. Kalau kita present lagi, saya biasanya your enter screen, ya, saya pilih enter screen, dan saya keringkan. Itu Bapak Ibu.
Mungkin sementara cukup sampai di sini dulu. Kita buka pertanyaan. Silahkan. Layarnya tidak bergerak ya. Di YouTube layarnya tidak bergerak ya. Ini mungkin di YouTube ada beberapa yang layarnya tidak bergerak ketika saya kembali ke Webmeet. Nah ini salah satu kelemahan dari Webmeet itu seperti itu. Kadang tidak semuanya bisa terekam ya. Kadang tidak semuanya bisa terekam atau terfasilitasi dengan layar. Layarnya kadang bergerak. Maka saya sering menggunakan tim. Oke, silahkan Bapak Ibu yang di YouTube maupun yang di room untuk bertanya, mengajukan pertanyaan. Kita ada waktu yang cukup leluasa untuk saling sharing ya. Semoga siapa saja boleh ikut bantu menjawab dan untuk mengajukan pertanyaan. Yang di YouTube silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya ulas pembahasannya dari Bapak Ibu. Kemudian yang di room silahkan untuk raise hand atau menulis di kolom komentar. Nanti saya jawab. Insya Allah yang sejauh saya bisa. Silahkan Bapak Ibu. Oke, dari Pak Ilham Fajri. Pak Ilham Fajri, izin bertanya mengenai Gmeet. Saya coba join pakai Gmail biasa, itu kok tidak bisa. Tapi pas nyoba pakai akun dari kampus saya, mengajar itu bisa. Oke, join ke sini ya Pak ya. Oke, ini bisa Pak. Sebenarnya tadi bisa. Saya ini di HP sebelah, ini juga saya loginkan pakai email biasa bisa masuk, Pak. Mungkin malah Gmailnya ada dibatasi, Pak. Ya, emailnya dibatasi. Coba diulang lagi, Pak Ilham ya, Pak Ilham Fajri. Itu diulang lagi untuk bergabung. Nanti kalau ada kendala, berarti di email ada pembatasan mungkin ya. Di tempat saya tidak saya batasi, semuanya boleh bergabung. Silahkan lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, yang di YouTube silahkan yang mau bertanya. Saya menyimak Bapak Ibu juga yang di YouTube untuk melihat pertanyaan. Silahkan tulis di kolom. Ya, berarti terkendala di email Pak Fajri ya. Mungkin terkendala di email. Nanti bisa coba-coba Pak sama mahasiswanya ya. Kebetulan ini Pak Ilham Fajri mungkin dosen di salah satu kampus. Ini nanti bisa dicoba. Kalau saya biasanya malah menggunakan email yang dari kampus, kemudian saya ngajak anak didik saya untuk masuk ke itu tujuannya agar bisa ngerekam dan bisa, ya dan bisa. Dan saya pernah terjadi masalah seperti ini, Pak. Ketika saya mengajak ada koordinasi ya dengan dosen saya, itu beliau kesulitan menghidupkan mikrofonnya. Bahkan keluar masuk itu beliau tidak bisa menghidupkan mic-nya. Ya mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, belum lama. Akhirnya eh, saya buat room baru. Nah, kan membuat room baru di Google Meet ini kan tidak butuh waktu lama, cuma hitungan detik. Tinggal klik-klik, saya share lagi sama beliau dan masuk. Gitu, Pak. Jadi memang kadang room yang kita buat itu bermasalah. Kemudian ada yang raise hand, Pak Tangaswari, Ibu atau Bapak ini. Silahkan Pak.
Bapak apa Ibu? Silahkan perkenalan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Yang resen? Oh, Pak Husaini. Silahkan Pak Husaini. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Oke, monggo Bapak. Ini yang ingin saya tanyakan. Kita kan berlangganan G Suite yang ya berbayar lah intinya. Iya. Apakah fasilitasnya juga sama seperti Google Suite for Education atau seperti apa? Misalnya Pak Google langganannya Meeting-nya. Mendapat langganannya lewat apa dan prosesnya bagaimana Pak? Kita kemarin kayaknya mendaftar di salah satu perusahaan kayaknya yang menyediakan layanan ini. Sebelumnya kita pernah daftar G Suite for Education tapi intinya nggak bisa goal sih Pak. Beberapa kali kita coba. Atas nama? Ya Sekolah Sahabat Alam ini, domain kita kan Sekolah Sahabat Alam. Oh gitu. .sch.id. Kemarin akhirnya kita minta orang ketiga lah intinya untuk mendaftarkan itu. Kemudian sudah bisa. Nah, apakah fasilitasnya juga sama atau seperti apa? Ya, terima kasih Pak Usaini. Untuk bisa, sebenarnya saya malah menyarankan Pak Usaini untuk meneruskan pengajuan yang ke Google Sheet for Education tadi. Karena dari Google itu akan memverifikasi dari alamat web kita. Jadi kita bangun dulu alamat webnya. Itu kalau dengan WordPress kan mungkin butuh 1-2 minggu ya untuk membuat halaman webnya bagus gitu ya. Karena nanti akan di sana kan akan melihat apakah sekolah kita layak atau tidak. Nanti akan dimintai keterangan jumlah siswa dan sebagainya, aktivitas izin dan sebagainya ya. Ada kuesioner yang harus dikirim ke sana. Nah, itu bisa diteruskan, kalau gagal sekali bisa diulang lagi sebenarnya. Kemudian kalau Bapak lewat perusahaan tertentu, yaitu saya tidak bisa menjawab secara detail karena paket seperti apa yang diberikan dari perusahaan tertentu itu tentu beda-beda, Pak. Ya, jadi di perusahaan itu banyak jenis paketnya yang bisa diberikan ke customer-nya. Nah, itu Bapak bisa langsung ke customer-nya, jenis paket apa yang bisa yang diberikan ke Bapak. Ya. Jadi malah arahan saya bisa langsung ke Google Suite-nya. Kalau alternatif lain dengan domain yang sama, Bapak juga bisa mendaftarkan ke Microsoft juga. Itu juga akan mendapatkan fasilitas yang sama, bisa untuk merekam. Gitu Pak Usaini. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi dari pertanyaan peserta di chat dari Pak Irfan. Maaf saya mau tanya Pak. Oh ya Mas, Pak Irfan Subendi. Ini tadi Pak Ilham, ini Pak Irfan ya. Kalau di Google Meet, kalau misalnya jaringan kurang stabil, bakalan terjadi keluar masuk ya Pak? Enggak Pak. Soalnya virtual yang lain sering keluar masuk secara otomatis tanpa klik apapun. Ya. Semuanya itu tergantung dari sinyal di peserta masing-masing sebenarnya Bapak Ibu. Termasuk saya sebagai pembuat ini pun juga memungkinkan untuk terlempar dari room ini apabila sinyal saya kurang baik. Gitu. Jadi semuanya bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Pak Ilham, menurut Pak Wahyu lebih bagus mana, Google atau Microsoft? Bagus atau tidaknya itu menentukan hasil akhir Pak, kalau menurut saya. Tapi seberapa besar yang komunikasi antara pengajar dan mahasiswa itu bisa tercipta dengan perangkat tersebut. Tentu kalau di daerah tertentu Microsoft lebih mendukung, bisa pakai Microsoft. Kalau Google lebih mendukung ya bisa pakai Google. Jadi semuanya sama, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jelas kalau di Google kelebihannya di HP kita yang menggunakan Android itu tidak perlu login lagi karena sudah terlogin email dari
Microsoft, Google, karena ini lebih mudah. Tentu sangat bermanfaat kalau kita mengajar di kelas kecil, SD, SMP. Nah, ini akan kesulitan kalau kita minta untuk keluar masuk email akun. Beda cerita kalau Bapak mengajar di kampus ya, mungkin mahasiswa ya sudah senior, sudah besar, sudah nalar, itu kendala-kendala itu tidak muncul lagi. Nah, kalau saya sejauh ini lebih nyaman menikmati fasilitas dari Microsoft sebenarnya. Okay? Terbukti saya web meetingnya sering menggunakan Microsoft. Kenapa? Pertama, saya bisa mengatur dengan leluasa bagaimana peserta saya bisa saya matikan semua mic-nya dari awal saya setting, kemudian chat-nya saya matikan semua, saya hidupkan saat itu, dan sebagainya. Jadi konfigurasinya lebih lengkap. Nah, saya secara pribadi seperti itu. Kemudian fasilitas yang ditawarkan di Microsoft jauh lebih lengkap. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kelas K utama, kelas L, kelas K itu saya email dalam waktu hitungan detik. Itu saya mengirim lebih dari 3.000 email. Ya, cuma tidak semuanya bisa menanggapi ya. Entah kenapa, mungkin email yang dimasukkan salah atau Bapak Ibu yang mendapatkan email tidak dibuka emailnya karena banyak ya seperti itu atau notifikasi emailnya tidak dihidupkan. Saya mengirim lebih dari 3.000 email dalam hitungan detik. Itu kalau kita menggunakan Google bisa akan dianggap sebagai spam atau penyalahgunaan. Tapi kalau di Microsoft saya menggunakan Power Automate, ya Power Automate itu kemarin dibahas sekilas di pelatihan saya sebelumnya. Dan nanti akan saya ajak teman lagi untuk memperdalam ini tentang Power Automate di kegiatan berikutnya yang lebih jelas, insya Allah saya sendiri akan menyampaikan materinya. Kemudian tampilan itu lebih sederhana di Google, jadi kalau yang tingkat rendah Google lebih mendukung, tapi kalau yang tingkat mahasiswa SMA itu saya lebih suka ke Microsoft Teams, tampilannya lebih menarik, terus konfigurasinya lebih banyak gitu Pak. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk ini saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Gilang, kuota mana yang lebih irit pengguna Microsoft atau Google? Kalau kita tanya kuota itu ya tergantung konten ya. Ketika konten itu hanya tulisan yang dimunculkan, akan jauh berbeda kalau di konten itu muncul gambar, muncul video, dan sebagainya. Jadi memang konten. Kalau Microsoft sama Google itu kan hanya sebagai sarana. Kalau orang kampus mungkin nanti di tim sama Google Classroom-nya akan disebut sebagai LMS, Learning Management System. Nah, itu tidak sangat menentukan. Yang menentukan adalah konten di dalamnya. Ya. Konten di dalamnya. Gitu Pak Gilang dan Pak Ilham Fajri. Semoga pertanyaan panjenengan, pertanyaan Bapak berdua bisa terjawab. Tuh. Kemudian ini belum ada lagi pertanyaan di room. Saya melihat di chat. Pelatihannya kok nggak di-share di kelas ya? Belum. Nanti yang saya share di kelas hanya yang tugas ya Bapak Ibu. Nanti habis ini ada penugasan untuk Bapak Ibu sampai 1 minggu ke depan. Jadi agar tidak membingungkan mana yang latihan, mana yang tugas, maka saya buat kelas tugas ini. Jadi Bapak Ibu yang tidak bergabung dengan kelas tugas ya tidak bisa ikut mengerjakan. Ya. Bapak Ibu yang belum paham mungkin masuknya tadi terlambat, silahkan nanti mengulang rekaman video ini. Seperti kemarin, rekaman video akan saya unggah di Google Classroom. Bagaimana cara membuat perkenalan dari Bu Upi ya? Kalau boleh di segmen akhir dituliskan cara Pak.
Tadi sudah saya praktekkan, Bu. Nanti kalau cukup waktunya saya ulang sekilas. Ya, saya ulang sekilas. Setidaknya kalau waktunya pun tidak cukup, akan bisa menyimak video ini secara ulang. Nah, misalnya, tidak semua siswa punya akun Microsoft, Pak. Nah, ini pertanyaannya Bu Juli ya, pertanyaannya Bu Juli Andriani. Ini sama dengan Pak Muhammad Husaini tadi. Untuk memiliki akun Microsoft maupun akun Google for Education itu kita mengajukan ya. Mengajukan di sana atau ke sana, mengajukan agar sekolah kita memiliki akses untuk membuat akun siswa dan guru ya. Jadi bisa, kalau Microsoft ini bisa 1 juta akun siswa dan 500.000 akun guru ya, kalau di ACC. Sangat mudah. Sudah banyak sekali video yang menunjukkan bagaimana cara mengajukan. Termasuk saya sendiri sudah pernah membuat webinar seperti ini yang berkaitan dengan mengajukan akun Microsoft. Kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan, bisa saya carikan linknya, saya share ke grup. Tapi ingatkan ya, misalnya saya lupa dan grup mana yang Bapak Ibu ikuti saat ini, saya juga perlu dikonfirmasi. Ini gambar cuma memang wajah peserta saja ya. Ini kita cuma sesi diskusi, jadi memang kita tinggal diskusi ya, yang muncul cuma wajah peserta. Benar, Ibu Vina, karena praktek kita sudah usai. Kalau Ibu Vina ketinggalan nanti bisa menyimak rekaman. Apa di Google Meet ada break room? Nah, Google Meet sejauh ini saya belum menemukan break room seperti Zoom. Ya, kalau break room itu kan yang punya Zoom yang ada hostnya. Itu kan biayanya juga agak mahal ya, tidak gratis. Jadi kalau di sini kan gratis, di Microsoft dan Google gratis. Jadi memang perbandingannya berbeda. Fasilitas layanannya juga berbeda, Bapak Ibu. Kemudian saya lihat lagi, kegiatan online sangat ditentukan oleh bagus tidaknya sinyal ya Mas Wahyu. Apapun itu aplikasinya yang kita pakai. Betul Pak Sindu Hermanto. Betul Pak Sindu Hermanto. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Ilham Fajri tadi, bahwasanya apapun platformnya, apapun teknologinya, itu tidak akan sangat menentukan hasil belajar peserta didik ketika kita tidak bisa menciptakan interaksi yang harmonis antara guru dan peserta didik. Jadi memang kuncinya menjalin komunikasi dulu. Salah satunya dengan ketersediaan perangkat dan sinyal tersebut. Ya, kalau intensitas interaksinya bagus, teknologinya lebih mendukung lagi, maka akan mendapatkan impact yang besar juga. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang dosen ini banyak ya, yang di room ini ada beberapa, Pak Bu Dr. Nina, ada Pak Ilham Fajri, ada beberapa lagi yang tidak pakai inisial ini di room. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ikut menjawab pertanyaan saya. Masih sedikit pengalaman saya di dunia pendidikan. Izin bertanya, bagaimana dalam foto peserta yang hadir saat rekam hadir foto pada Google Meet? Kalau saya itu paling menggunakan apa itu Bapak Ibu? Tangkap layar ya. Saya biasanya hanya menggunakan tangkap layar kemudian saya kirim ya. Itu akan lebih mudah. Ya, tampilan tidak berubah, suara sangat jelas. Iya, memang tampilannya tidak berubah. Kita tinggal diskusi. Ada lagi Bapak Ibu, ya belum ada yang tanya teknis, jadi belum ada yang perlu saya praktekkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang tanya tentang teknis, apa gitu nanti saya praktekkan. Yang belum ya tentunya, kalau yang sudah, tidak.
Mohon maaf Pak, kami di YouTube tidak dapat terlibat praktek perkenalan. Harusnya kalau tadi masuk ke kelas praktek bisa Pak. Ini banyak kok, sampai ratusan. Yang di room kan cuma dikit orangnya. Coba saya lihat ya, tadi mana pekerjaan Bapak Ibu. Adakah yang masih terus tumpang tindih? Saya share biar muncul ya, di Bapak Ibu tentang materi perkenalan tadi ya. Ini saling tumpang tindih nggak apa-apa, untuk latihan saja ya. Karena memang yang kolaborasi banyak sekali, ada 700 yang ada di room ini tadi sudah saya ajak. Ini sudah berganti total. Sudah berganti total dari tema semula yang saya buat. Sudah tumpang tindih nggak karuan. Nggak apa-apa, ini namanya juga latihan. Sekarang berkolaborasi. Ajar terus saja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa mencoba, silahkan. Yang ingin, nah ini kan 90 lebih ya Ibu ya, yang kolaborasi. Nah silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di Bang Tindih perkenalan. Nah ini saya buka, silakan Bapak Ibu yang di YouTube bergabung ke kelas saya dan ikut carut-marutnya di situ, gayeng. Mohon diajari praktek OneDrive cloning ke laptop. Nah, sudah ada Bapak Ibu. Nanti tinggal lihat rekaman ya. Yang sudah tentu tidak akan saya jawab secara mendetail. Nanti bisa lihat ulang di rekaman. Tadi sudah saya sampaikan. Menggunakan Google Meet apa bisa merekam sendiri dari Bu Zuhria? Bisa Bu Zuhria, bisa merekam sendiri, tapi untuk akun yang bisnis atau yang Jesuit for Education, ya mungkin kalau Ibu mengajar guru di Kementerian Pendidikan di SMK, SMA dan sebagainya, SMP, SD, ada akun belajar.id, Bu Zuria bisa menghubungi operator dapodik, ya sudah ada di sana. Bu Zuria bisa minta ke operator dapodik. Itu baru bisa untuk merekam. Tapi kalau kita menggunakan email biasa, tidak bisa untuk merekam. Nah, email biasa tidak bisa untuk merekam. Yang bisa merekam yang dari Dinas Pendidikan, itu yang diberikan secara gratis, atau kita berlangganan Jesuit dengan mengajukan ke Google secara mandiri, atau seperti yang disampaikan Pak Husaini tadi, membeli melalui perusahaan tertentu. Izin bertanya, Pak Wahyu, Bu Eni ya, Google Meet bisa untuk ganti background virtualnya juga tidak? Bisa. Ya, bisa saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu untuk mengganti background virtualnya bagaimana? Semoga tidak melambat ya. Semoga tidak melambat karena harus menghidupkan kamera saya. Nah. Oke. Ini saya hidupkan kameranya. Oke, melambat. Melambat ya. Internet saya melambat. Mohon maaf. Saya coba hidupkan melambat. Mohon maaf Bapak Ibu. Saat masuk itu di bawah ya. Saat masuk mau bergabung dengan Google Meet itu di bawah ada background virtual. Itu bisa Bapak Ibu. Ya. Bisa untuk mengganti background kita. Saat masuk, saat muter-muter, itu di bawahnya bisa untuk mengganti background virtual. Ya, nanti bisa dicoba-coba lagi. Ya, keterbatasan
Saya menggunakan satu perangkat, jadi nggak bisa. Intinya bisa. Saya biasanya menggunakan ya background virtual. Tutorial saya yang mengajak Bapak Ibu untuk bergabung ke kelas tim, itu saya menggunakan background virtual. Di grup Telegram ada. Kemudian kemarin sekilas sebelum saya mulai kegiatan, saya tampakkan beberapa menit sebelum mulai itu saya hidupkan juga background virtual. Ya, background virtual. Tapi ketika mau mulai saya matikan karena akan memperlambat sinyal saya, jadi saya matikan. Kemudian mohon maaf, mohon izin bertanya, Bapak Bu Ani Mulyani ya, apakah soal yang dibuat di MS Form bisa dipindah ke Google Form? Nah, perpindahannya seperti apa? Kalau perpindahannya kita menggunakan Embed ya bisa. Tapi kembali lagi masuk ke Google Form. Tapi perpindahannya gimana? Tidak jelas ya maksudnya. Pak Iwayan Gede, durasi waktu untuk Google Meet dibatasi seperti Zoom apa tidak? Tidak. Jadi kita bisa Google Meet seperti ini sepuasnya, sepuasnya sampai durasi yang tidak ditentukan Bapak Ibu. Bebas ya. Ini akan lebih cocok untuk kegiatan kita. Mas, ini dari Pak Alfador Manik. Mas, gimana kita bisa buat absensi secara kolaborasi dengan siswa? Nah, absensinya dalam format Excel atau dalam format Google Form. Nah, kalau dalam format Google Form, tentu yang kita buat kan cuma kita sendiri, siswa suruh ngisi. Tapi kalau dalam bentuk Excel, langkahnya sama persis seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi, ini muncul ya, Bapak Ibu ya. Saya menggunakan praktek ini, kemudian saya buat Google Sheet baru, misalnya untuk rekap saja ya. Ini bisa. Dengan Google Form pun kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Saya buka Google Form baru ya, ini sambil menunggu sheet-nya keluar. Google Form. Nah, Google Form ini, misalnya ini saya isi presensi. Nah, presensi gini, kemudian saya send, kemudian di sini bisa kita tambahkan di email ini, dikolaborasikan dengan siapa bisa, atau ini, add collaboration ini juga bisa. Ya, dari sini bisa, dari sini bisa, add collaboration. Di add collaboration ini, kemudian kita pilih restriction only ini diganti change, kemudian restriction-nya ini diganti anyone with the link, ya. Kemudian saya copy. Dan, nah ini, saya share ke kelas Bapak Ibu. Saya share ke kelas ini, biar Bapak Ibu bisa ikut mencoba. Ya, saya share ke kelas di materi saja. Saya share kolaborasi Google Form ya. Google Form dicoba, silahkan dicoba. Kemudian add, saya isi linknya, ya. Saya paste di sini, add link. Nah, untuk mengantisipasi juga saya sediakan link di sini, seperti yang saya sampaikan kemarin. Biasanya saya menggunakan 2 link, bisa di bawah, bisa di atas. Kemudian saya masukkan ke bahasa Indonesia, ya, Bapak Ibu bisa mencari di bahasa Indonesia, kemudian post. Post. Silahkan Bapak Ibu yang masih di dalam ruang,
atau menyimak dengan laptop bisa bantu saya berkolaborasi Microsoft Form. Ini pertanyaan Pak Alfador Manik. Nah, ini sudah ada yang isi nih. Silahkan dibuat pertanyaan yang ada di sini. Siapa yang bisa berkolaborasi? Buat pertanyaan bebas, silahkan Bapak Ibu. Sudah saya share. Nah, bisa isikan, monggo. Nah, ini sudah ada yang isi nama lengkap. Siapa ini? Nah, ini ada lagi yang menambah pertanyaan. Nah, bukan saya ya ini ya. No, NIM, diganti NIM. Siapa saya intip? Oh, anonimus, karena beda akun dengan saya. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi. Apa coba? Ini bukan saya ini. Sudah yang kolaborasi. Siap. Silahkan lanjut terus buat pertanyaan sebanyak-banyaknya biar peserta bisa melihat serangkaian. Serangkaian apa ini yang dirangkai. Wah, ini buat section baru. Partisipannya banyak sekali, Masya Allah, Bapak Ibu. Ini ada puluhan orang ini yang partisipasi. Siap, silahkan diacak-acak lagi, seperti tadi, Bapak Ibu. Nah, ini kolaborasi ya. Bisa, Bapak Ibu. Jenis kelamin. Rangkaian gerakan, gerakan senam mungkin ya. Ini pertanyaannya cuma U saja. Yo, apalagi yo. Silahkan dibuat, Bapak Ibu. Silahkan diacak-acak ya. Intinya bisa ya, Bapak Ibu ya. Sudah dipraktekkan. Itu pertanyaan dari Pak Elvandor Manik. Semoga terjawab pertanyaannya. Ini kolaborasi dengan Google Form. Jadi semuanya bisa dibuat kolaborasi Bapak Ibu selama kita menempatkannya atau kolaborasinya, settingnya itu benar. Settingnya benar ya. Jadi kita buat kegiatan tertentu, jadi bisa diolah bersama formnya. Tidak perlu sering ketemu, tidak perlu kalau gini gimana, kalau gini gimana, kasih aja linknya, editan dewe, bahasa Jawanya gitu. Perbaiki sendiri. Solusi kalau Google Meet menayangkan video agar sampai ke peserta didik. Sejauh ini saya sampai itu Bapak Ibu. Nah, cuma yang bedakan di sini Bapak Ibu. Kalau share, yang di-share jangan screen-nya, tapi share tab. Langsung menuju ke YouTube-nya. Coba saya praktekkan share YouTube. Pertanyaan dari Bu Nailul Fauziah. Bu Nailul Fauziah, saya buka YouTube, kemudian coba saya share ke Bapak Ibu, apakah keluar suaranya. Oke, selawat ini saja. Cek suaranya. Belum bunyi. Oke, sudah bunyi. Coba saya share ke Bapak Ibu apakah bisa bunyi atau tidak. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu yang ada di room. Karena sejauh ini biasanya saya bunyi. Ayo. Belum. Oke, selawat ya. Ya,
Yang ada di room, bunyi nggak suara selawat saya? Suaranya nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Tapi bunyi ya? Bunyi tapi jelas. putus-putus, Pak. Oh iya, bunyi tapi putus-putus ya. Nah, ini terkendala bandwidth saya. Ya, terkendala bandwidth saya. Jadi langkahnya seperti itu. Coba saya share dengan metode yang satunya. Share window. Kalau ini kayaknya nggak bunyi kalau ini. Yang bunyi ya tadi, web tadi. Kalau ini bunyi nggak? Belum, Pak. Masih proses. Bunyi nggak? Teman-teman yang di room? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Ya, berarti harus benar menggunakannya. Jadi kita pilih yang tab ya. Tab, kemudian kita share. Ini kalau suaranya tidak bagus, maka nanti atau bandwidthnya kurang bagus bisa pecah-pecah gitu ya, Bu Nailul Fauziah. Oke, berikutnya Bu Zahro Ramadana mengaktifkan Google for Education, yaitu mengajukan ke Google ya. Ada panduannya, masuk ke Google for Education, Bu Zahro ya. Kenapa Google Meet saya tidak berfungsi? Nah, ini berarti akunnya Pak Amir. Pak Amir bisa mencoba dengan akun yang lain, Pak Amir Tompo ya, Pak Amir Tompo ya. Pak Amir ini hampir setiap kegiatan saya ikut, mungkin sudah lebih dari 10 kali. Terima kasih Pak Amir. Terlalu cepat, masih belum bisa dipahami. Oke. Nanti bisa menyimak ulang Bapak Ibu. Oke. Jadi sudah saya perhatikan dan ini banyak sekali yang bisa kolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau penyampaian saya sangat terlalu cepat, Bapak Ibu bisa play rekamannya, nanti yang belum jelas di mana videonya di pause. Terus play lagi, pause lagi sambil dipraktekkan gitu. Itu strategi pembelajaran saya seperti itu. Jadi jalankan video, kalau perlu langkah tertentu kita stop dulu dan seterusnya. Bagaimana cara membuat daftar hadir sekalian rekapannya? Nah, daftar hadir sudah saya bahas kemarin. Kalau rekapannya mungkin apa belum ya kemarin ya? Oke, saya buat rekapannya dulu. Saya praktekkan sekali lagi. Kemarin kalau daftar hadirnya sudah, cuma kalau rekapannya belum. Nah, dari sini aja. Saya belum munculkan. Mohon konfirmasi Bapak Ibu yang ada di room. Sudah muncul ya tampilan saya ya? Sudah. Muncul, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Oke. Saya membuat Google Form baru ya. Misalnya daftar hadir. Lebih lengkapnya agar efektif dan efisien waktu, langkah-langkahnya bisa simak di rekaman webinar kemarin. Daftar hadir. Misalnya langsung ke nama. Nama lengkap dan seterusnya ya. Kemudian cara melihat responnya bagaimana Bapak Ibu. Nah, kita klik respon ini. Ya, respon ini kemudian klik Excel. Ya. Create spreadsheet. Nah, ini sebagai rekap responnya. Kita klik sini. Nanti akan dikonfirmasi. Nah, saya ulangi lagi. Akan dikonfirmasi. Apakah sudah terbentuk ya ini. Nanti telepon. Apakah menggunakan spreadsheet baru atau menggunakan, saya ulangi saja biar lebih jelas.
tutup saja. Oke. Membuat daftar hadir. Langkah selanjutnya cek di video sebelumnya, kemudian respon. Nah, rekapannya di sini. Create spreadsheet, gambar plus. Ya. Gambar plus di sini. Kita klik. Kemudian nanti akan dimintai pertanyaan, apakah akan membuat spreadsheet baru atau memilih spreadsheet yang sudah ada. Kalau daftar hadir Bapak Ibu dalam kegiatan ini kan saya di daftar hadir hari pertama saya buat baru, di hari kedua sampai keempat nanti saya jadikan satu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ngecek apakah Bapak Ibu sudah berhasil mengisi daftar hadir, itu dalam 4 hari itu sudah berkumpul jadi satu. Nah ini saya pilih select exiting spreadsheet. Karena baru saya pakai ini, create, sudah selesai. Nanti akan terbentuk akan terbentuk spreadsheet atau Excel-nya Google. Ya, seperti ini. Nanti isian dari Bapak Ibu akan masuk ke sini. Melihat isian dan praktek pengisiannya sudah on the spot ya, ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan mengecek dari isi daftar hadir tersebut. Jadi itu malah real praktek. Itu Pak. Siapa tadi ya, lupa ya. Pak Syahrir. Ya, Pak Syahrir ya. Oke, pertanyaannya yang masuk ini sudah terjawab semua. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab. Sudah break room, sudah. Kode kelas tadi sudah saya bagikan. Ya, Google Meet for Education itu bedanya ada fasilitas rekam dan raise hand. Itu yang sering kita temukan. Selebihnya hampir sama. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah, pertanyaan di sini sudah tidak ada pertanyaan baru, sudah sama. Gini Bapak Ibu, sebagai kata penutup atau kesimpulan, gini Bapak Ibu, dalam mempelajari atau mempraktekkan atau memahami sebuah teknologi, salah satunya adalah Google for Education ini, dengan segala fasilitasnya, tidak bisa ekspor atau tidak bisa kita kuasai dalam waktu singkat tentunya. Jadi saya sangat yakin hanya dengan mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini, itu tidak sangat banyak yang bisa kita dapatkan. Lantas bagaimana Bapak Ibu? Memang harus menerapkan atau menggunakan. Nah, saat menggunakan itu akan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kesulitan masing-masing. Karena di setiap daerah, di setiap tempat itu kesulitannya pasti akan berbeda-beda.
Ada tempat yang kesulitan dengan sinyalnya, ada tempat yang kesulitan dengan perangkatnya, ada daerah yang kesulitan dengan apa ya, partisipasi peserta didiknya. Itu perlu tindakan yang berbeda-beda, sehingga memang actionnya atau tidak lanjutnya juga akan berbeda-beda. Dalam penguasaan teknologi itu, semakin sering kita gunakan, itu akan semakin banyak yang kita peroleh, dan semakin besar juga kendala yang kita temui. Dari kendala-kendala itu, maka kita akan mencari penyelesaiannya. Ya. Kalau saya biasanya cari di YouTube, cari di web itu, di situ adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau kita cuma mengikuti kegiatan seperti ini, tentu akan sangat sedikit sekali manfaat atau hasil yang kita peroleh. Jauh berbeda kalau kita memang menerapkan, menggunakan, itu akan benar-benar menemukan yang ada di lapangan. Dan tentu gapnya juga atau umpan baliknya, penyelesaiannya itu juga berbeda. Itu terima kasih Bapak Ibu. Nanti rekaman ini, versi rekaman maupun versi live streaming YouTube, insya Allah akan kami kirim ke Google Classroom, termasuk untuk agenda kegiatan esok hari seperti kemarin. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Daftar hadir dilakukan selama 4 hari. Jadi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Misalnya kemarin belum sempat mengisi atau hari pertama belum sempat mengisi, silahkan nanti sekalian mengisi daftar hadir hari ketiga untuk mengisi daftar hadir hari pertama dan kedua. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak menyimak YouTube, nanti ketika ada penugasan saya yakin akan kembali menyimak YouTube ketika ada kesulitan. Kemarin yang saya angkat pertama sebagai pengantar, gaptek itu tidak ada, ya, gaptek itu tidak ada. Yang ada adalah kemauan kita dalam mempelajari teknologi tersebut. Jadi, maaf saya gaptek, tidak ada. Kalau kita mau, pasti bisa. Seperti kita memetakan anak didik kita, itu kan nggak boleh mengatakan anak didik kita bodoh dan pintar. Yang ada mereka malas dan rajin. Yang rajin pasti akan bisa, dan yang malas akan tertinggal. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya yang di room dan di YouTube. Semoga yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan. Semoga juga menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya untuk kita sampai ke hari kiamat nanti, dengan diterapkan, diteruskan, dan dibagikan oleh Bapak Ibu ke peserta didiknya maupun ke teman-temannya. Seperti itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.